Film yang akan saya rangkum dalam video ini berjudul The Town. Film ini bercerita tentang 4 sekawan yang melakukan aksi perampokannya di sebuah bank internasional di sebuah negara. Mereka terkenal sebagai perampok yang licin dan susah tertangkap karena aksinya yang begitu tertata rapi dan membuat pihak kepolisian kesulitan menangkapnya. Dalam setiap aksinya, 4 sekawan ini selalu berhasil menghilangkan jejak perampokannya dan membawa pulang uang puluhan juta dolar. Dan ternyata film ini menjadi inspirasi para perampok di dunia nyata untuk melakukan perampokan. Daripada penasaran, langsung saja kita ke ceritanya. Dan inilah kisahnya. Di awal cerita kita akan ditampilkan sebuah aksi pengintaian yang berujung perampokan di sebuah bank besar di sebuah kota. Para perampok ini melakukan aksinya dengan sangat cepat dan tepat. Mereka adalah 4 sekawan yang berasal dari kota Boston di distrik Charlestown. Di antaranya adalah Douglas, James, Albert, dan Desmond. Dan pada hari itu mereka sedang merampok sebuah bank dan berhasil membabat habis semua uang dari dalam brankas dan juga pada laci-laci kasir. Dan ketika para perampok ini sibuk dengan urusannya, diam-diam wanita ini yang diketahui namanya adalah Claire, yang diketahui dia adalah manajernya di bank ini. Wanita ini menyalakan tombol alarm yang berada di bawah kakinya yang membuat para perampok ini menjadi panik. Lalu demi keamanan para perampok ini, mereka membawa wanita itu untuk dijadikan sandera apabila tiba-tiba polisi datang mencegah aksi mereka saat itu. Dan ketika dinyatakan aman, akhirnya wanita itu dilepaskan di pinggir pantai dengan mata yang tertutup. Tak lama setelah aksi perampokan itu, para polisi setempat pun datang memeriksa lokasi perampokan. Seorang agen FBI yang bernama Adam ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Adam mencoba mencari jejak para perampok ini, mulai dari saksi mata dan juga dari jejak DNA. Namun semua bukti dan jejak telah dimusnahkan oleh para perampok ini, termasuk mobil yang dipakai mereka juga langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Torched. Or is it? I witnessed these guys get 50 hands on a Bible saying they never saw. Di sisi lain terlihat di sebuah ruangan olahraga, tampak 4 sekawan ini sedang melakukan pertemuan yang mendadak. Mereka sedang membahas tentang wanita yang sempat mereka sandera tersebut. James menunjukkan sebuah SIM yang sempat diambilnya dari wanita itu. Ternyata wanita itu juga tinggal di daerah yang sama dengan mereka. Mereka kemudian menjadi khawatir jika wanita itu mengenali orang yang sudah menyanderanya. James berniat akan menghabisi wanita itu agar semua saksi mata hilang dan mereka pun aman. Namun Doug menghalaunya. Doug meminta biar dia yang mengatasi wanita tersebut. Karena kalau James membunuh wanita itu akan menambah masalah baru dan mereka bisa saja tertangkap. Why you gonna do it? Because you're the reason we're having this conversation. Yeah, but I'm gonna get it. Okay, you got 2 strikes against you already. They're gonna bury you under the... Di sisi lain terlihat Claire sedang diperiksa oleh Adam di kantornya. Adam mencurigai para perampok ini berasal dari daerah tempat tinggalnya Claire di distrik Charlestown. Karena dalam beberapa tahun ini banyak perampok yang sudah ditangkap yang berasal dari daerah tersebut. Bank robberies in Boston last year. It's more per capita than anywhere else in the world. Emanate from a 1 square mile neighborhood called Charlestown. It's just pretty quick. Heisting banks is a trade in Charleston. Anything your witness specialist can't do for you. Terlihat di beberapa tempat, James dan Doug pergi membagi-bagi hasil rampokannya kepada para teman-temannya sesama perampok untuk mengamankan uang itu. Dan kemudian mereka semua pergi bersenang-senang menikmati hasil kejahatannya.
Pada suatu malam, 4 sekawan ini sedang santai dan minum di sebuah kafe. Di kafe itu, Doc bertemu dengan seorang wanita yang bernama Krista. Wanita ini adalah mantan kekasih Doc yang selalu mendekati dan merayu Doc untuk kembali dengannya lagi. Karena wanita ini adalah seorang pecandu dan pemabuk. Padahal dia sudah mempunyai anak perempuan yang bernama Shine. Namun tidak diketahui siapa ayahnya karena Krista suka berganti-ganti pasangan. Pada suatu hari, Doc pergi mengintai Claire untuk mengetahui apakah Claire mengetahui siapa pelaku perampokan yang sempat menyanderanya itu. Doc kemudian mencoba mendekati wanita ini dengan mulai mengajaknya berbicara dan makan malam. Namun ternyata Claire memang tidak menyadari bahwa pria yang di hadapannya itu adalah seorang perampok. Claire kemudian menceritakan semua kisah traumanya ketika dia disandra. Claire mengatakan kalau dia hanya sempat melihat gambar tato di leher salah seorang perampok waktu itu. Dan ternyata itu adalah tato milik Jem. Dan melihat cerita dramatis yang dialami oleh Claire, Doc diam-diam ternyata menaruh rasa kepada Claire. Dari hanya sebuah pengintaian berubah menjadi kisah asmara. Doc membohongi Claire tentang pekerjaannya. Doc mengatakan dia hanyalah seorang pekerja proyek yang dibayar hanya cukup-cukup makan. Dan mengatakan dia adalah seorang anak yatim piatu yang sudah lama ditinggalkan orang tuanya di Boston. Keesokan paginya, Jem datang menemui Doc untuk memastikan tentang pengintaiannya itu. Dan memaksa Doc harus menghabisi saksi mata tersebut. Karena kalau tidak, mereka akan tertangkap. Namun, Doc tetap menolaknya dan mengatakan bahwa dia bisa mengatasi itu sendiri. Terlihat Adam sedang mengadakan rapat dengan beberapa anggota kepolisian lainnya untuk membahas kasus perampokan yang baru saja terjadi itu. Adam menetapkan sebuah target yang dicurigai sebagai dalang pelaku perampokan. Target yang dicurigai itu adalah Doc dan teman-temannya, berdasarkan catatan kriminal yang pernah tercatat dalam daftar kepolisian. Dan ternyata ayah Doc adalah juga bekas perampok bank yang sudah lama tertangkap dan saat ini masih mendekam di dalam penjara. Ayahnya bekerja sama dengan seorang mafia narkoboy bernama Ferguso dalam beberapa operasi kejahatan. Ferguso saat ini masih bebas dengan aktivitasnya karena selama ini dia mengelabui bisnisnya dengan berpura-pura membuka toko bunga. Pada suatu hari, Doc sedang mengajak Claire berkencan di sebuah restoran dan ternyata kedekatan mereka sudah sangat akrab. Tiba-tiba di saat mereka sedang berbincang, Jem datang bergabung di meja Doc dan Claire. Jem berpura-pura tidak sedang ada masalah dengan wanita ini. Jem tidak sadar kalau Claire mengenali tatonya yang di lehernya itu. Hal ini membuat Doc menjadi salah tingkah, karena sebelumnya Doc tidak memberitahu Jem bahwa Claire mengetahui soal tato itu. Karena Doc khawatir jika diberitahunya kepada Jem, pasti akan membunuh wanita itu. Beruntung, Doc berhasil menutupi leher Jem dari pandangan Claire. All right, brother. Take care of yourself. Hey, it was nice to meet you. You too. Terlihat 4 sekawan ini kembali menjalankan aksi perampokan yang berikutnya. Dan ini adalah aksi perampokan yang terakhir yang akan dilakukan Doc setelah Doc pergi menjenguk ayahnya di dalam penjara. Doc berjanji akan melakukan ini untuk terakhir kalinya. Dan setelahnya dia akan pergi jauh dari kota ini. Kali ini yang mereka rampok adalah sebuah mobil yang sedang mengangkut uang setoran bank yang hendak dikirimkan ke sebuah tempat. Dan aksi kali ini hampir saja gagal karena aksi mereka diketahui oleh polisi. Dan terjadilah aksi koboi dan kejar-kejaran di jalanan dengan para polisi. Namun bernasib baik, mereka berhasil lolos dari kejaran polisi dan membawa pulang uang hasil rampokan itu. Keesokan paginya, para polisi ini seperti sudah habis kesabaran dengan aksi yang 4 sekawan ini lakukan. Karena setiap aksi yang dilakukan selalu saja berhasil. Akhirnya, Adam pergi menangkap 4 sekawan ini di sebuah proyek
dan membawanya ke ruang interogasi kepolisian. Satu persatu mereka ditanyai tentang aktivitasnya. Namun polisi ini tidak berhasil menemukan bukti yang kuat untuk menahan mereka. Dan akhirnya, 4 sekawan ini pun dibebaskan. Mengingat misi perampokannya sudah selesai sesuai janjinya dengan ayahnya, Doc kemudian pergi menemui Claire dan memberikan sebuah kalung berlian, serta mengajak Claire untuk ikut dengannya pergi ke sebuah tempat di mana nanti mereka akan hidup dengan tenang. Dan kebetulan, hari itu adalah hari Claire terakhir kalinya bekerja di bank tersebut. Doesn't have to be a big thing. Ketika Claire kembali ke rumahnya, tiba-tiba Adam datang menemuinya dan menunjukkan sebuah foto-foto orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka perampokan. Dan dalam foto tersebut, ada foto Doc. Adam mengatakan kepada Claire bahwa Doc adalah salah satu dari kompotan perampok yang pada waktu itu menyanderanya. Dan hal ini membuat Claire begitu terkejut. Kemudian di sisi lain di sebuah tempat, James meminta Doc untuk ikut lagi dalam aksi perampokan. Namun Doc berusaha menolaknya karena dia sudah berjanji kepada ayahnya dan dia sudah berjanji akan membawa Claire pergi dari kota itu. Namun James memaksanya sampai mereka harus berkelahi kecil di sebuah taman. Ternyata James mempunyai urusan yang belum selesai dengan Ferguson, mafia yang berkedok sebagai perawat bunga tadi. Dan Ferguson meminta 4 sekawan ini harus melakukan perampokan lagi untuknya. Lalu kemudian Doc pergi menemui Ferguson di toko bunganya itu dan memberikan segepok uang sebagai pengganti urusannya dengan James. Namun Ferguson menolaknya. Dia ingin 4 sekawan ini harus melakukan perampokan untuknya, karena kalau tidak, dia akan membunuh Claire seperti dia membunuh ibunya Doc dulu. Mendengar itu, Doc segera buru-buru pergi ke rumahnya Claire dan menemuinya. Tapi ternyata Doc menemui Claire sedang menangis di dalam kamar mandi karena kecewa terhadap Doc. Ternyata selama ini dia dibohongi oleh Doc, padahal semuanya sudah diberikan kepada Doc. Doc berusaha menjelaskan yang sebenarnya kepada Claire, namun Claire malah mengusirnya dan meminta untuk tidak bertemu lagi dengan dia. Akibat takut kehilangan Claire, akhirnya Doc setuju melakukan aksi perampokan ini. Doc mengancam Ferguson jika terjadi sesuatu kepada Claire, Doc akan membunuhnya. Lalu Doc kembali menemui Claire di sebuah tempat dan berusaha menjelaskan kepadanya tentang semua kebenaran, termasuk perampokan yang dilakukannya itu. Namun dia juga mengatakan jika perasaannya selama ini kepada Claire tidak berpura-pura. Doc meminta Claire untuk menunggunya. Dalam toko bunga Ferguson, mereka berempat dikumpulkan untuk mendengarkan arahan dari Ferguson. Ferguson menjelaskan tempat yang mereka rampok ini adalah menyimpan uang yang sangat banyak dan tingkat risiko yang akan mereka hadapi adalah sangat tinggi. Di sisi lain terlihat Adam pergi menemui Christy dan mengancamnya untuk memberitahu aksi berikutnya yang akan dilakukan oleh mantan kekasihnya bernama Doc. Jika tidak memberitahunya, Adam akan menangkap Christy dan menjebloskannya ke penjara karena telah menjadi kaki tangan para perampok. Mendengar ancaman itu, Christy menjadi ketakutan dan akhirnya Christy dimanfaatkan oleh Adam sebagai mata-mata tentang aksi yang akan selanjutnya dilakukan 4 sekawan ini. Keesokan paginya 4 sekawan ini bersiap-siap untuk menjalani aksinya. Mereka menyamar dengan memakai seragam kepolisian Boston agar mereka bisa bebas masuk ke tempat target perampokan. Dan 2 kawan yang lainnya menyamar dengan berpakaian sebagai petugas medis dan sebagai teknisi lapangan. Mereka saling bekerja sama dalam sebuah skenario yang terencana, di mana seorang teknisi akan memutus semua jalur kamera CCTV, dan Doc bersama James akan berpura-pura sebagai polisi yang ditelepon seseorang yang meminta mereka datang ke lokasi ini karena membutuhkan pertolongan, serta petugas medis yang menyamar nantinya akan membawa mobil yang berisi uang hasil rampokan. Namun ternyata aksi mereka ini sudah tercium oleh Adam berkat pengakuan dari Christy. Para polisi ini kemudian masing-masing mengambil posisi pengintaian sambil berjaga-jaga di sepanjang jalan dekat lokasi rencana perampokan. Para polisi ini kemudian mempersiapkan pasukan khusus untuk berjaga-jaga menjaga lokasi. Di sisi lain, Doc dan James masih berusaha menjalani aksi penyamarannya dan mencoba masuk ke dalam berangkas tempat uang itu disimpan. Dan akhirnya mereka berhasil merampok uang tersebut tanpa banyak kendala. Dan akhirnya mereka mengikat para penjaga berangkas itu, dan dengan santai mereka berjalan keluar gedung dengan membawa uang hasil rampokannya. Dan ketika mereka berdua sampai, di mana seorang teman yang menyamar sebagai supir petugas medis sudah menunggu.
Lalu kemudian mereka mengemas uang rampokan tersebut dan Doc serta Jem menukar kostumnya menjadi sama seperti petugas medis agar ketika mereka keluar nanti dari gedung tidak ada yang mencurigai mereka. Namun tiba-tiba di tengah kesibukan mereka mengemas uang hasil rampokan, Doc pergi melihat keadaan di luar lewat jendela. Doc melihat ternyata sudah banyak polisi yang berjaga-jaga dan siap menangkap mereka. Dan para polisi ini sudah menyiapkan pasukan khusus untuk bergerak menangkap mereka semua. Para polisi ini ternyata bukan hanya berjaga di luar saja. Mereka pun sudah ada yang berjaga di dalam gedung. Dan akhirnya aksi tembak-tembakan pun terjadi. Keadaan kini menjadi panik. Mereka semua tersudut dan tidak bisa keluar. Segala sudut sudah dijaga oleh polisi. Mereka tidak ada harapan lagi untuk bisa lolos dari sergapan itu. Satu teman Doc bernama Desmond tewas terbunuh akibat tertembak oleh polisi. Melihat keadaan sudah sangat tersudut, salah seorang perampok bernama Albert mengorbankan dirinya untuk menerobos barisan polisi, walau akhirnya dia tewas tertembak. Lalu kemudian untuk mengelabui para polisi, Doc dan Jem menyamar lagi dengan berpakaian polisi agar dapat lolos dari kejaran dan mereka berdua pun berpencar. Namun sayang, Jem ketahuan penyamarannya dan akhirnya tewas di tempat akibat ditembak oleh Adam. Dan kini hanya tinggal Doc sendiri yang selamat dari pengejaran polisi. Melihat semua teman-temannya tewas akibat perampokan yang digagas oleh Ferguson, Doc pergi mendatangi toko bunga tersebut dan membunuh penjaganya serta membunuh Ferguson. Singkat ceritanya, setelah semuanya berlalu, Doc menghubungi Claire lewat telepon dan ternyata Doc mengetahui keberadaan Claire dalam pengintaian Adam dan polisi lainnya di dalam apartemennya. Doc mengira Claire akan mengkhianatinya, namun ternyata tidak. Doc mengerti bahasa isyarat yang dikatakan oleh Claire tentang hari-hari yang cerah. There are police there. All right, well, if you think I should probably come by then, remember that. Calm down. I'll see you. It'll be just like one of my sunny days. Wait then. Akhirnya Doc pergi meninggalkan kota tersebut dengan membawa semua uangnya dan tak lupa Doc juga meninggalkan satu koper uang untuk Claire yang ditanamnya di sebuah taman bunga yang biasa Claire berkebun. Kemudian mereka berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing. Tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Banyak makna yang dapat kita ambil dalam cerita di film ini. Akhir kata, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dan ciao. This side or the other.